Guru Penguji Ujian Kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Afia, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPTD SD Negeri 119 Solo, Kecamatan Bulan, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan di MPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 24406061003. Izinkan saya melaksanakan ujian kinerja pada kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi, materi pengertian zakat fitrah dan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dengan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, sehat semua? Sehat. Oke, sebelum lanjut pada pelajaran hari ini, Ibu harap kepada anak-anakku semua dulu untuk mempersiapkan alat tulis menulisnya. Silakan, Nak. Oke, Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya. Dengarkan namanya, Kak. Ahmad Fadil Anwar, Ahmad Naufal Hafiz, Ainul Ashira, Karina Syakira, Nelima Lukna, Evalina Hamka, Naila, Dafa, Kaila, Akil, Abida, Nurul. Oke, alhamdulillah hadir semua. Semoga anak-anakku sehat semua ya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu harap kepada anak-anakku untuk membaca doa sebelum belajar. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Naik Kaila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Silakan anak-anakku baca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita menyanyi dulu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara kita, negara Republik Indonesia. Ibu harap kepada anak-anakku berdiri semua, oke? Berdiri semua untuk menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Kita mulai ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira
Gambar yang ketiga ini gambar apa? Orang yang sedang berbagi. Iya, betul sekali. Orang yang sedang berbagi. Selanjutnya Ibu jelaskan ya, Nak, ya. Jadi, zakat fitrah itu merupakan salah satu rukun Islam. Kemudian, zakat fitrah diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan. Nah, yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kemudian, zakat fitrah itu diperuntukkan kepada 8 golongan. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu fakir, miskin, Amin, mualaf, riba, agama sahaya, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil atau musafir. Nah, kemudian kalau kita membayar zakat fitrah ya, Nak, ya, berarti kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang 8 golongan tadi ini. Paham nggak? Oke, paham ya. Nah, kemudian nanti Ibu bagi kelompok ya. Tapi sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu harap kepada anakku untuk memperhatikan video yang Ibu tampilkan. Karena ini ada kaitannya dengan tugas kelompok yang anakku akan kerjakan nanti. Paham? Oke, silahkan diperhatikan baik-baik ya, Nak, ya. Sahabat siswa, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan bayi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan makanan pokok lainnya. Atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Zakat fitrah juga boleh dibayarkan menggunakan uang tunai yang setara dengan harga besaran 3,5 liter beras yang dikonsumsi sehari-hari. Kamu bisa menunaikan zakat fitrah melalui offline atau online di Basnas, Lembaga Amil Zakat, atau unit pengumpul zakat. Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak menerima sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kita explaining dulu supaya anak-anakku lebih semangat. Nah, silakan berdiri dulu, Nak. Oke. Tepuk zakat, bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrahnya suci mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Zakat fitrahnya suci mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Tepuk zakat, bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrahnya suci mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Zakat fitrahnya suci mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Silakan duduk kembali, Nak. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama, nah, di bagian sini ya. Kemudian kelompok kedua. Nah, kemudian kelompok ketiga. Oke, sekarang Ibu bagikan tugas kelompoknya, Nak.
Pendidikan Agama Islam terkait penjelasan yang soal diberikan. Silakan ditulis nama kelompoknya benar. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya. Tulis dulu jawaban nomor 1 apa. Kemudian jawaban nomor 2 apa. Jawaban nomor 3 apa, tuliskan dulu lah. Silakan didiskusikan ya, sesuai dengan pemahaman dari peserta. Apa nomor 1? Pengertiannya zakat fitrah. Apa pengertiannya zakat fitrah? Ada tadi sudah ibu jelaskan. Ya, pahami? Ya. Ya, itu yang nomor 2 ditulis statusnya apa alasannya, kenapa bisa tidak menerima, kenapa bisa menerima zakat fitrah, ya. Nah, di situ ditulis misalkan itu Pak Udin adalah seorang buruh tani yang penghasilannya pas-pasan, maka seringkali tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, tulis ki Pak Udin adalah orang yang berhak ataukah orang yang tidak berhak. Tulis di situ kenapa tidak berhak, tulis kenapa tidak berhak, atau tulis kenapa berhak ya. Paham? Paham tidak? Oke, silahkan dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya?
di situ ada sebuah kasus. Dalam sebuah kasus itu diminta untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, coba kelompok 2, silahkan sampaikan hasil diskusinya. Pak Ude, status Pak Ude berhak menerima zakat fitrah. Alasannya penghasilannya pas-pasan dan sering tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bu Siti, status berhak menerima zakat fitrah. Alasannya tidak memiliki penghasilan tetap sehingga memenuhi kriteria fakir atau miskin. Pak Joko, status tidak berhak menerima zakat fitrah. Alasannya penghasilannya tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Bu Lina, status tidak berhak menerima zakat fitrah. Alasannya penghasilannya mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Pak Thomas, status berhak menerima zakat fitrah. Alasannya hidup di pinggir jalan tanpa penghasilan tetap. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Bagaimana dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada tanggapan atau sudah benar yang disampaikan oleh kelompok 2? Sudah benar. Apa? Sudah benar. Apa? Sudah benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 Ibu minta coba bacakan hasil diskusinya, sampaikan hasil diskusinya terkait dengan pentingnya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, silahkan Kak. Untuk kelompok 1 dan 2 perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Kasih besar-besar suaranya ya. Kesimpulan kelompok, zakat fitrah memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat. Dengan menyalurkan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak seperti fakir dan miskin, kita dapat membantu meringankan beban mereka dan memberikan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Selain itu, zakat fitrah mendidik umat Islam untuk peduli terhadap sesama, memperkuat solidaritas dan mengurangi kesenjangan sosial. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Ada tanggapan atau sudah benar yang disampaikan oleh kelompok 3? Sudah benar. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, karena sudah benar semua, silakan duduk. Silakan duduk, Nak. Ya, sudah benar semua ya. Bagus-bagus semua tadi hasil diskusinya. Nah, Ibu harap pada setiap pembelajaran PAI anak-anakku semua memperhatikan dan hasilnya memuaskan serta dapat lebih meningkatkan lagi keaktifannya. Kita jelaskan kembali ya tadi yang terkait materinya. Jadi, zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim.
harusnya kita berikan kepada